Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Nur Matias. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia Purnawirawan Nur Matias lahir pada tanggal 15 Februari tahun 1924 di Payakumbuh, Sumatera Barat. Sejak masa muda, Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia Purnawirawan Nur Matias dikenal sebagai sosok militer yang berintegritas, memiliki komitmen tinggi terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pada masa agresi militer Belanda, Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia Purnawirawan Nur Matias berkiprah di Sumatera Tengah bersama tokoh-tokoh militer lain seperti Kolonel Ahmad Hussein dan Letnan Kolonel Dahlan Jambek, dalam rangka menghadapi tekanan militer dan politik dari pemerintah kolonial Belanda. Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia Purnawirawan Nur Matias menjadi salah satu tokoh penting yang menandatangani pembentukan Dewan Banteng pada tanggal 20 Desember tahun 1956. Sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah pusat yang dianggap mengabaikan pembangunan di daerah. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa pada perkembangan berikutnya, ketika muncul gerakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia Purnawirawan Nur Matias turut hadir dalam rapat deklarasi Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia yang berlangsung di Sungai Dareh pada tanggal 15 Februari tahun 1958. Namun, meskipun turut hadir, Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia Purnawirawan Nur Matias menolak untuk ikut dalam pemberontakan bersenjata terhadap pemerintah pusat Republik Indonesia. Keputusan tersebut menunjukkan konsistensi Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia Purnawirawan Nur Matias dalam menjunjung tinggi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta memperlihatkan kematangan sikap politik dan tanggung jawab moral sebagai seorang perwira militer dan tokoh masyarakat. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa setelah masa-masa kritis tersebut, Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia Purnawirawan Nur Matias melanjutkan pengabdiannya di bidang hubungan luar negeri. Pemerintah Republik Indonesia kemudian mengangkat Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia Purnawirawan Nur Matias sebagai Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Australia. Sebuah posisi penting yang dijabatnya dari tahun 1976 hingga tahun 1979. Penempatan ini mencerminkan kepercayaan tinggi dari negara terhadap integritas dan kapasitas diplomatik Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia Purnawirawan Nur Matias, terutama dalam memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia di masa pemerintahan Presiden Soeharto. Sebagai Duta Besar di Canberra, Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia Purnawirawan Nur Matias memainkan peran strategis dalam menjembatani komunikasi politik, kerjasama ekonomi, dan pertukaran budaya antara kedua negara, serta menjadi representasi kehormatan diplomasi Indonesia di kawasan Pasifik. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa perjalanan hidup Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia Purnawirawan Nur Matias mencerminkan kiprah seorang patriot sejati yang berjuang tidak hanya di medan perang melawan penjajahan, tetapi juga di ranah diplomasi untuk membangun citra dan posisi Indonesia dalam hubungan internasional. Dedikasi Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia Purnawirawan Nur Matias terhadap negara dan bangsa Indonesia terpatri dalam sejarah sebagai seorang pejuang kemerdekaan, pemersatu bangsa, dan diplomat yang menjaga kehormatan Republik dengan sikap kenegarawanan yang arif dan tegas. Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia Purnawirawan Nur Matias adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah kontemporer Indonesia yang menjembatani era perjuangan kemerdekaan.
masa transisi pasca kolonial, serta periode konsolidasi diplomasi internasional. Latar belakang militer dan regionalisme Minangkabau membentuk fondasi karakter Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia Purnawirawan Nurmatias sebagai sosok yang teguh dalam prinsip namun lentur dalam strategi. Semangat kedaerahan yang tumbuh kuat di Sumatera Barat pasca kemerdekaan menemukan resonansi dalam sikap kritis Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia Purnawirawan Nurmatias terhadap ketimpangan pembangunan nasional yang terjadi pada dekade 1950, terutama dalam konteks hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Peran Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia Purnawirawan Nurmatias dalam pembentukan Dewan Banteng merefleksikan semangat desentralisasi dan aspirasi lokal untuk memperoleh otonomi dan perhatian yang lebih adil dari Jakarta. Namun, keterlibatan Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia Purnawirawan Nurmatias dalam dinamika Dewan Banteng tidak serta-merta menyeretnya ke dalam konflik bersenjata. Ketika situasi politik memuncak dengan deklarasi pemerintahan revolusioner Republik Indonesia, Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia Purnawirawan Nurmatias memilih untuk tidak mendukung aksi militer yang mengarah pada disintegrasi bangsa. Sikap tersebut menunjukkan kematangan pandangan kenegaraan yang mendahulukan stabilitas nasional dan kesatuan Indonesia di atas kepentingan lokal semata. Dari sudut pandang sosiopolitik, Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia Purnawirawan Nurmatias merupakan contoh tokoh militer yang mampu bertransisi secara mulus ke dalam dunia diplomasi. Banyak perwira tinggi militer pasca kemerdekaan yang mengalami kesulitan beradaptasi dengan dinamika politik luar negeri. Namun, Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia Purnawirawan Nurmatias berhasil membuktikan dirinya sebagai diplomat andal yang memahami etika hubungan internasional dan mampu menjalankan fungsi perwakilan negara dengan penuh wibawa. Penempatan beliau sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Australia pada tahun 1976 menjadi bukti kepercayaan tinggi dari Presiden Soeharto dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia terhadap kapasitasnya. Dalam konteks hubungan Indonesia dan Australia pada masa itu, Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia Purnawirawan Nurmatias berperan dalam meredakan berbagai ketegangan diplomatik serta membangun kerangka kerjasama yang produktif. Salah satu isu penting yang dihadapi pada masa jabatannya adalah penanganan sensitivitas bilateral menyangkut kebijakan regional di Asia Tenggara. Posisi Indonesia terhadap Papua, serta hubungan dagang antara kedua negara. Dengan pendekatan yang hati-hati namun tegas, Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia Purnawirawan Nurmatias memainkan peran sebagai jembatan antara persepsi politik Australia dan posisi strategis Indonesia dalam kawasan. Dari sudut pandang kebudayaan dan etika kenegaraan, Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia Purnawirawan Nurmatias tampil sebagai perwakilan nilai-nilai Minangkabau yang menjunjung tinggi musyawarah, kesantunan, dan tanggung jawab kolektif. Sikap egaliter yang melekat pada budaya Minangkabau membentuk cara beliau memosisikan diri dalam forum-forum diplomatik internasional. Dalam berbagai kesempatan, Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia Purnawirawan Nurmatias memperlihatkan kemampuan berkomunikasi lintas budaya yang efektif tanpa kehilangan jati diri nasional maupun kepekaan terhadap norma-norma internasional. Secara historis, kontribusi Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia Purnawirawan Nurmatias jarang mendapat sorotan luas dalam narasi arus utama sejarah nasional. Namun, posisi beliau dalam simpul-simpul penting sejarah Indonesia menunjukkan bahwa perannya tidak dapat dipisahkan dari dinamika transformasi negara pasca tahun 1945. Baik sebagai komandan militer yang loyal terhadap Republik maupun sebagai diplomat yang membawa nama baik Indonesia di luar negeri. Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia Purnawirawan Nurmatias telah menempatkan dirinya dalam barisan tokoh yang berjasa dalam menjaga integritas negara dalam berbagai tahap pembangunan. Dari perspektif ketokohan,
Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia Purnawirawan Nurmatias adalah figur yang mampu menyeimbangkan antara keberanian militer, kecermatan politik, dan kecerdasan diplomatik. Kemampuan tersebut sangat jarang dimiliki secara bersamaan oleh satu individu. Dengan warisan tersebut, Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia Purnawirawan Nurmatias layak dikenang tidak hanya sebagai saksi sejarah, tetapi sebagai pelaku utama dalam pembentukan narasi bangsa yang inklusif dan berorientasi masa depan. Warisan moral dan politik beliau menjadi salah satu jejak penting dalam membangun tradisi kepemimpinan nasional yang bertumpu pada nilai, etika, dan loyalitas kepada Republik. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT Pro. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua. Dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua. Dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin, salam damai.